warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat, para jamaah semuanya rahimakumullah. Malam hari ini adalah giliran hadis yang kedua. Saya akan membacakan hadis kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Umar radhiyallahu anhu qala: bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه فخذيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. Para jamaah semuanya, hadis kedua dari kitab Riyadhus Shalihin atau dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini lumayan agak panjang karena menjelaskan 3 hal, yaitu pertama tentang Islam, kedua tentang iman, yang ketiga tentang al-ihsan. Pertama, yang datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril. Pada waktu itu menampakkan diri seperti seorang badui. Rambutnya hitam rapi, bajunya putih bersih, tetapi tidak ada tanda-tanda dari bepergian jauh. Sementara para sahabat yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengenalnya. Biasanya kalau orang datang ke hadapan Nabi dan orang itu tampak pakaiannya bersih rapi, tentu itu adalah orang yang dekat, orang yang sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini tidak ada seorang pun sahabat yang mengenalnya. Lalu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kedua paha ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyandarkan kedua lutut ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas pahanya. Ini supaya kita tidak salah paham. Yang dimaksud meletakkan kedua tangan di atas paha adalah malaikat Jibril meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri, bukan memegang paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut orang Arab, kalau ada orang lain memegang paha ke atas, itu adalah aib besar. Aib, karena ini aurat. Orang lain ikut memegang, itu aib, tidak baik. Jadi malaikat Jibril meletakkan kedua tangan di atas kedua pahanya. Kemudian malaikat Jibril itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa? Kemudian Nabi memberikan jawaban dengan rukun Islam yang sudah kita pahami, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat, menunaikan zakat,
berpuasa di bulan suci Ramadan, dan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Ini sudah maklum di kalangan kaum muslimin. Tinggal pelaksanaannya. Syahadat, semua bersyahadat. Salat bagi mereka yang khusyuk, selalu mengerjakan salat tepat waktu, lebih-lebih dengan berjamaah. Kemudian bagi mereka yang sudah mampu, menunaikan zakat. Di bulan suci Ramadan semuanya puasa. Yang sudah mampu mengerjakan ibadah haji. Nah, si tamu ini pada awalnya para sahabat tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Mereka mengira itu ya seorang badui, tamu biasa. Setelah Nabi memberikan jawaban dengan rukun Islam yang 5, tiba-tiba malaikat itu, si badui itu mengatakan, "Sadaqta, benar kamu Muhammad." Lalu kata para sahabat, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Kami semua terheran. Dia itu bertanya kepada Nabi lalu membenarkan. Biasanya orang yang bertanya itu karena belum faham, belum mengerti. Apalagi ini orang yang tidak pernah kelihatan di hadapan Nabi. Pasti orang baru, belum tahu hukum agama. Ternyata yang datang itu adalah malaikat Jibril. Nanti di akhir hadis akan dijelaskan. Setelah beberapa hari, Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah kamu siapakah tamu yang datang itu?" Kata Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kami tidak mengetahuinya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjelaskan, fa innahu Jibril. Yang datang itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu semua untuk mengajarkan agamamu. Jadi rupanya di antara yang hadir di tempat itu masih banyak yang belum mengerti tentang rukun Islam. Banyak yang belum mengerti tentang rukun iman. Ya maklum saja karena mereka masih baru masuk Islam. Maka malaikat Jibril datang untuk mengajar mereka. Nah, para jamaah semuanya, orang yang sudah mengerti apabila datang ke satu majlis pengajian, majlis ilmu, kemudian barangkali ada yang belum disampaikan oleh ustadz yang menyampaikan ilmu tersebut, dan ada di antara hadirin yang sudah mengerti, itu bisa dengan memancing pertanyaan. Bertanya kepada ustadz, nanti bila mana si ustadz menjawab, maka di antara jamaah yang hadir akan memahaminya. Jadi bukan tujuannya untuk menguji si ustadz, ini tamu bukan untuk menguji Rasulullah SAW, tidak, tetapi malaikat Jibril ingin agar para sahabat Nabi semuanya memahami tentang rukun Islam. Makanya dia katakan sadaqta. Lalu setelah itu bertanya tentang rukun iman. Nabi memberikan jawaban, rukun iman itu, iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Ini juga sudah maklum, sudah banyak semuanya hafal. Jamaah masjid ini saya yakin semuanya sudah hafal rukun iman yang 6. Lalu malaikat Jibril mengatakan, sadaqta, benar kamu. Kata sahabat lagi, sa'alahu wa yusaddiq, fa'ajibna lahu, sa'alahu wa saddaqahu. Dia bertanya kepadanya dan membenarkannya. Lalu yang ketiga dia bertanya, wamal ihsan, apakah ihsan itu? Lalu dijawab oleh Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Hadirin para jamaah semuanya, Islam, iman, dan ihsan. Islam apabila disebutkan
sendiri, maka Islam ini yang berkaitan dengan amal perbuatan, ucapan sekaligus perbuatan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sementara iman jika disebutkan sendiri, maka yang dimaksud adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati itu adalah iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para utusan Allah, hari akhir, dan beriman pada takdir baik dan buruk, karena semuanya itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jika iman dan Islam disebutkan sendiri-sendiri. Tetapi jika Islam disebutkan tanpa dengan menyebut iman, maka iman masuk ke dalamnya. Jika disebutkan iman saja, maka juga Islam masuk ke dalamnya. Nah, iman, Islam dan iman akan lebih sempurna manakala seseorang itu yang mempunyai iman dan Islam itu mengerti tentang al-ihsan. Arti al-ihsan, ahsana yuhsinu ihsanan, artinya berbuat baik. Makanya dijawab oleh Nabi, ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka pasti Allah melihatmu. Hadirin para jamaah semuanya, kalau kita yakin ketika mengerjakan hukum agama ini, kita melaksanakan sholat, mengerjakan zakat, puasa dan haji, kalau kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan diketahui, dilihat, dipantau terus menerus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu kita akan berusaha beribadah kepada Allah dengan benar-benar khusyuk, hadir hati menghadap Allah untuk melaksanakan syariatnya agar benar-benar sempurna. Nah, kalau melihat Allah bagi orang-orang yang beriman, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat semua orang ahli surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah para ahli surga pada hari itu berseri-seri, mereka semuanya melihat kepada Tuhannya. Lalu akhir dari hadis ini adalah malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Ketika Nabi ditanya, fa akhbirni anis sa'ah, beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi memberikan jawaban, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Karena yang mengetahui hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya menjelaskan di dalam hadisnya bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hanya itu, pada hari Jumat. Lalu setelah Nabi memberikan jawaban seperti itu, malaikat Jibril mengatakan, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ini yang disebutkan di dalam hadis ini sudah muncul, yaitu pertama, antalidal amatu rabbataha. Yang kedua, wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda kiamat manakala sudah banyak perempuan-perempuan budak yang melahirkan tuannya. Ini banyak penafsiran dari kalangan para ulama. Budak melahirkan tuannya, saya ambil satu saja. Budak melahirkan tuannya itu banyak anak-anak yang tidak berbakti kepada ibunya. Seakan-akan anak menjadikan ibunya sebagai budaknya. Na'udzubillah min dzalik. Dan apabila itu sudah banyak, maka hari kiamat sudah dekat. Yang kedua, yaitu tanda hari kiamat. Orang-orang yang dahulu mereka hidup miskin, kekurangan, menderita. Mereka berpakaian compang-camping. Mereka tinggal di tempat-tempat terpencil.
berjalan tidak pernah memakai alas kaki, bajunya banyak yang robek dengan mengembala kambing. Ternyata mereka yang seperti itu pada akhir zaman bermegah-megahan, membangun bangunan-bangunan tinggi, membangun rumah-rumah mewah, dan ternyata sekarang gunung-gunung, hutan-hutan sudah banyak dibabat, kemudian dibangun di dalamnya perumahan-perumahan. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini saja karena waktunya dibatasi maksimal 10 menit dan saya sudah lebih. Mohon maaf karena memang hadisnya panjang. Akhirul kalam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.